Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Subagia dengan nomor induk mahasiswa 0439656635 dengan nama Tuton Winarni STMkom, dan mata kuliah kali ini adalah algoritma dan pemrograman asal UT Samarinda. Oke, langsung saja kita buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet. Oke, kali ini kita akan penjelasan singkat dari soal yang kita langsung. Algoritma merupakan serangkaian langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu dalam pemrograman komputer. Di dalam konteks pemrograman, algoritma berfungsi sebagai panduan dan menulis kode yang efisien dan efektif, memastikan bahwa setiap langkah dalam aplikasi berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan. Fungsi dan peran algoritma memiliki peran penting dalam dunia pemrograman, antara lain efisiensi, membantu dalam menciptakan program yang hemat sumber daya dan waktu eksekusi. Struktur memberikan kerangka kerja yang jelas dalam pengembangan perangkat lunak. Pemecahan masalah menyediakan metode sistematis untuk menyelesaikan berbagai masalah komputasi. Kita lewatin saja ini. Selanjutnya kita ada nomor yang sejarah Java dan perkembangan secara singkat. Sejarah singkat Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh James Gosling dan timnya di Sun Microsystem pada awal tahun 1990-an. Awalnya proyek ini diberi nama The Green Project dan bahasa dikembangkan disebut Awk. Namun, karena alasan hak cipta, nama Awk diganti menjadi Java, terinspirasi dari kopi Java yang populer. Java resmi dirilis pada tahun 1995 dan sejak itu telah mengalami berbagai pembaruan dan peningkatan fitur. Sejak peluncurannya, Java telah berkembang menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Kita lanjut saja. Contoh software yang dibuat dengan Java. Salah satunya Spotify. Layanan streaming ini menggunakan Java dan pengembangan back-end-nya untuk menangani jutaan permintaan pengguna secara efisien. Yang kedua, contoh dari software yang dibuat Java adalah Netflix. Platform streaming video ini memanfaatkan Java untuk membangun sistem distribusi konten yang scalable dan andal, memungkinkan video berkualitas tinggi ke pengguna seluruh dunia. Saya jelaskan secara singkat mengenai dengan draw-in flowchart-nya. Soal kedua ya. Baik, untuk yang kedua, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada suatu perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu A jika golongan A digaji 5 juta, B jika golongan B digaji 6.500.000 rupiah, jika golongan C gaji sebesar 9,5 juta. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam,
maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok dan seterusnya. Outputnya jumlah penghasilan gaji golongan plus gaji lembur. Oke, kita langsung saja ke flowchart-nya. Di sini saya akan memasukkan input golongan. Golongan A gaji pokoknya sebesar 5 juta rupiah, gaji golongan B sebesar gaji pokok 6,5 juta, golongan C gaji pokoknya sebesar 9,5 juta. Ketika kita memasukkan input golongan, misalnya huruf kita memasukkan kategori A atau D, maka tidak ada input yang tersedia, maka diulang dari awal. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya kita mendemonstrasikan flowchart ini. Oke, kita mulai dari input golongan A dengan gaji pokok 5 juta, karena golongan B sama gaji pokok 6,5 juta rupiah. Gaji pokok golongan C gaji pokok 9 juta rupiah. Di keterangan bawahnya, ketika error memasukkan golongan inputnya salah, dia akan kembali ke awal lagi seperti ini. Oke, kita lanjut ke berikutnya di input jam lembur. Kita 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan lebih dari 5 jam. Masing-masing 1 jam sama dengan 30% dikalikan dengan gaji pokok. 2 jam dikalikan 32%, 3 jam dikalikan 34%, 4 jam gaji pokok dikali dengan 36%. Ini lebih dari 5 jam, gaji pokok dikalikan 38%. Dan hasilnya di total penghasilan itu akan digabung dari gaji pokok ditambah dengan gaji lembur, yang outputnya akan menghasilkan total penghasilan dan selesai. Oke, sekarang kita masuk ke pseudocode. Kita buka di sini ya. Ini pseudocode, kita mulai dari input, masukkan input golongan karyawan dan jam lembur. Di sini ada if else dari golongan karyawan A gaji pokok di 5 juta dan seterusnya. Dan ini gaji pokok gaji lembur di sini if sama dengan dan seterusnya, dan menghasilkan total penghasilan dari gaji pokok tambah gaji lembur, dan outputnya akan keluar seperti total penghasilan, dan selesai. Demikian untuk mempresentasikan kali ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.